Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1629 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 16, ayat 1 sampai ayat 16. Di bawah perikop Hagar dan Ismail. Demikian firman Tuhan. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu dibawa kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengarkan tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamainya anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail.
Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Sarai dan Abram mulai putus asa. Kenapa? Karena mereka sudah lansia tapi belum dikaruniai anak. Mereka mulai ragu akan janji Tuhan kepada mereka. Kita ingat janji Tuhan kepada Abram dan Sarai, Tuhan akan membuat Abram dan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Tapi kenyataannya, mereka sudah lanjut usia, tapi belum dikaruniai anak. Sarai melihat penyebab Abram tidak punya anak adalah dirinya. Makanya Sarai memberi solusi kepada Abram. Saya melihat bahwa Sarai memiliki inisiatif yang luar biasa. Sarai mau menolong Tuhan dengan caranya sendiri. Satu-satunya cara supaya Abram bisa memiliki keturunan, Abram harus kawin dengan perempuan yang usianya masih muda dan produktif, bisa melahirkan. Betul? Perhatikan ayat 2, tawaran dari Sarai. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu, Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa ini adalah puncak keputusasaan Sarai. Sarai melihat sepertinya Tuhan tidak mampu memberikan dia seorang anak buat Abraham. Karena Sarai mandul, tidak punya anak. Dan lagi usianya sudah tidak muda lagi, sudah menopause. Jadi secara manusia, secara medis, Sarai tidak mungkin bisa punya anak. Tidak mungkin. Ini yang ada di pikiran Sarai. Sehingga Sarai memberikan tawaran kepada Abram untuk menghampiri. Ini bahasa halusnya. Kalau bahasa kasarnya, ya, Sarai memberikan tawaran kepada Abram untuk kawin dengan Hagar yang tidak lain adalah hambanya Sarai. Coba saudara lihat ayat 3. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa konteks hamba pada saat itu adalah orang yang tidak punya hak atas dirinya sendiri. Yang berkuasa atas diri hamba adalah tuannya. Itulah konteks hamba pada zaman itu. Sarai berpikir bahwa kalau Abram kawin dengan Hagar dan memperoleh anak, anak itu bisa dia ambil dan dia klaim bahwa itu anak Abram dan Sarai. Saudara yang dikasihi Tuhan, solusi yang ditawarkan Sarai kepada Abram, saya mau katakan ini cara manusia. Ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab ini cara manusia. Tuhan sudah berjanji kepada Abram dan Sarai bahwa Tuhan akan memberikan dia keturunan, anak kandung. Tapi mereka berpikir, Tuhan sudah nggak bisa melakukan ini. Sebab usia mereka sudah lanjut dan tidak mungkin lagi Sarai bisa punya anak di masa tuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, solusi yang ditawarkan Sarai kepada Abram diterima mentah-mentah oleh Abram. Sehingga Abram menghampiri atau kawin dengan Hagar. Dan kemudian Hagar itu mengandung. Coba saudara lihat ayat 4. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Nah, setelah Hagar tahu bahwa dia mengandung anak dari Abram, Hagar berubah sifat. Dari seorang hamba berubah menjadi nyonya. Inilah yang membuat Sarai marah besar dan mengusir Hagar dari rumahnya. Saya melihat bahwa Sarai ini sangat dominan dalam rumah tangga, sehingga Abram
hanya manut saja pada apa yang dikatakan Sarai. Ketika Sarai suruh Abram untuk menghampiri Hagar, Abraham manut saja, betul? Ketika Sarai mengusir Hagar, Abram manut aja, betul? Lihat ayat 6. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Saudara perhatikan. Abram tidak berdaya di rumahnya. Dia boleh hebat, boleh luar biasa di luar sana. Dia bisa mengalahkan raja-raja di bawah sekutu Kedorlaomer. Tapi di rumah dia tidak berdaya. Ada istilah saudara, di luar dia singa, tapi di dalam rumah dia jadi kucing. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan. Padahal yang memberi solusi kepada Abram adalah Sarai. Tapi Sarai tidak menerima akibat dari solusi yang dia berikan kepada Abram. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita seringkali sok pintar, sok bijaksana dalam mengambil satu keputusan. Tapi kenyataannya seringkali kita tidak siap ketika harus menanggung akibat dari setiap keputusan yang kita ambil. Betul apa betul? Kalau mau beri usul, jago sudah. Tapi ketika dia diminta untuk melakukan apa yang dia usulkan, dia tidak siap. Yang tadi jago memberi usul, tapi disuruh dia yang melakukannya jadi bego, saudara. Ini kan yang sering kita alami dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan berumah tangga, dalam pekerjaan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, dan lain sebagainya. Ada berapa banyak di antara kita ini modelnya seperti Sarai, yang jago memberi saran, tapi tidak siap menerima kenyataan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, bagaimana nasib anak Hagar dengan Abram ini? Perhatikan ayat 8 sampai ayat 12. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik. Walaupun caranya tidak benar, tapi faktanya Ismail itu anak dari Abram dan Hagar. Karena Ismail adalah anak dari Abram, Ismail juga berhak atas janji berkat Tuhan karena Ismail adalah anak Abram. Tapi apakah Ismail ini yang Tuhan janjikan kepada Abram dan Sarai? Tidak, bukan dia. Karena janji Tuhan, Tuhan akan menjadikan keturunan Abram bangsa yang besar. Janji Tuhan adalah dari anak kandung Abram dan Sarai. Lihat Kejadian 15 ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Haleluya. Jadi jelas bahwa janji Tuhan kepada Abram dan Sarai adalah anak kandung dari pasangan yang sah ini, Abram dan Sarai. Kalau Ismail ini bukan anak kandung dari Abram dan Sarai. Itu anak Abram dengan hambanya Sarai, yaitu Hagar. Itu bukan keturunan yang lahir dari Sarai. Janji Tuhan jelas. Anak kandung Abram dan Sarai itulah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Betul, Ismail tetap diberkati. Dia memiliki keturunan yang besar. Tapi bukan Ismail yang Tuhan janjikan.
tetapi anak kandung dari Abram dan Sarai yang akan lahir dari kandungan Sarai istrinya. Haleluya. Keturunan Ismail inilah yang kita kenal dengan bangsa Arab yang tinggal di padang gurun. Ayat 12 ini menginformasikan kepada kita tentang sifat keturunan Ismail. Ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Anak-anak Ismail akan dikenali dengan karakter mereka yang seperti keledai liar. Keledai liar saya mengartikannya adalah orang yang sulit dikendalikan, masih liar, suka memberontak dan orang yang gampang ditunggangi orang demi kepentingan orang yang menungganginya. Keledai liar juga diartikan hewan yang bodoh. Keturunan Ismail adalah orang yang suka menentang saudaranya. Artinya, orang yang suka perang, tidak suka damai. Itulah karakter dari keturunan Ismail. Saya menangkap begini. Betul secara kuantitas, keturunan Ismail diberkati secara kuantitas, secara jumlah penduduk. Keturunan Ismail diberkati. Dalam konteks ini, jumlah, kuantitas. Tapi sekali lagi, bukan garis keturunan Ismail yang Tuhan janjikan untuk menerima berkat Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan janji dari keturunan Abraham dan Sarai. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah menikah, sudah bertahun-tahun, tapi saudara masih belum punya anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar dari Abram dan Sarai. Pegang janji Tuhan ini. Bahwa saudara yang mungkin dicap mandul, tidak bisa punya anak dan lain sebagainya. Saudara jangan dengar apa kata orang, dengarkan kata firman. Saudara dengar firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Sebab janji Tuhan ya dan amin. Secara manusia, secara medis, mustahil Sarai bisa punya anak. Alkitab sudah menulis, Sarai tidak beranak. Sarai mandul. Demikian juga dengan Hana. Kata firman Tuhan, Hana mandul. Tuhan menutup kandungannya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Karena percaya mereka, akhirnya Tuhan memberikan apa yang tadinya mustahil menjadi mungkin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah dengan keadaan. Mungkin saudara sudah menikah, sudah bertahun-tahun, tapi masih belum memiliki keturunan. Saudara pegang janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang janji Tuhan ini. Maka saudara akan melihat dari hal yang mustahil, Tuhan jadikan itu mungkin. Amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa, saudara. Tuhan menciptakan langit dan bumi ini hanya dengan berkata, berfirman, jadi. Kalau saudara pegang janji Tuhan itu, maka itu yang akan terjadi. Apa yang saudara imani itu yang akan terjadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Imani dan aminkan perkataan saya. Saudara yang sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Saudara yang dikatakan dokter mandul, mustahil bisa punya anak. Imani perkataan saya. Tahun 2023, tahun mujizat buat saudara. Saudara yang dikatakan mandul tidak bisa beranak 2023. Saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara yang mandul tidak bisa punya anak, saudara akan punya anak dari anak kandungmu sendiri. Dari hubungan suami dan istri yang sah. Dengan pasanganmu sendiri. Saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Pegang janji Tuhan ini. Amin. Hari ini kita belajar. Yang pertama, kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan genapi. Betul, tidak langsung Tuhan berikan
Karena Tuhan sedang memproses Abram dan Sarai supaya mereka betul-betul percaya pada janji Tuhan. Janji Tuhan pada akhirnya di pasal 21, Tuhan genapi buat Abram dan Sarai. Saudara yang dikasih Tuhan, bicara waktu begitu panjang. Tapi di sanalah Tuhan berproses kepada mereka. Betul tidak mereka percaya pada janji Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan yang berproses kepada kita itu melalui proses yang panjang. Jangan mau yang instan. Yang instan itu hanya mie, saudara, mie instan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau percaya pada janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan dalam firman Tuhan, ribuan tahun yang lalu, kalau saudara yakini, imani, aminkan, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua kita belajar, pegang saja janji Tuhan itu. Pegang janji Tuhan. Jangan seolah-olah kita mau jadi pahlawan kesiangan yang mau bantu Tuhan mewujudkan apa yang menjadi janji Tuhan. Emang siapa saudara mau menolong Tuhan? Cara Sarai ini kan cara manusia. Sepertinya dia, pahlawan kesiangan mau menolong Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu cara-cara manusia. Tuhan itu setia dengan janji-janjinya. Pegang saja janji-janji Tuhan, maka saudara akan melihat. Tuhan menyatakan apa yang dia janjikan akan menjadi nyata bagi saudara dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, kita harus kuat imannya. Karena kalau kita lemah, maka kita akan jatuh, saudara. Abram dalam hal ini lemah imannya, lemah dalam kepemimpinannya dalam rumah tangga. Lemah imannya ketika dia berhadapan dengan Hagar. Lemah ketika imannya goyah dengan kenyataan yang ada. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita harus kuat imannya. Apalagi kita sekarang ada di akhir-akhir zaman, di mana godaan iblis semakin gencar, semakin giat menggoda untuk menjatuhkan orang percaya. Makanya kita harus kuat imannya. Amin. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan menyertai hidup mereka. Hamba berdoa berkati semua usaha pekerjaan mereka, hidup semua pendengar diberkati, dijaga, dilindungi, dipelihara, diberkati Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak ibu saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.